Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hania, NIM 21250016, Program Studi S1 Kebidanan Reguler Semester 7. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudarjat SH MH. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudarjat SHMH sebagai peraih rekor muri dokter hukum tata negara termuda di Indonesia dengan lulusan Komlut tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantra Riset Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang merak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan mencegah pemberantasan korupsi. Adapun komponen dan teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaraism Constitution State of Culture sebagai berikut. Yang pertama, people habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam masyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi memiliki daya tangkal yang efektif. 3. Power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahnya dan berlaku di setiap tingkat kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. 4. Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri 5. Archipelago Theory atau kewilayahan Nusantara kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan wilayah Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keimamannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudarjat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudarjat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkatkan provinsi dan kabupaten kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kebelanggaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. 6.
Kitgom struktur atau struktur negara. Kitgom struktur atau struktur negara pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur pembagian kekuasaan seperti kekuasaan untuk legislatif, kekuasaan eksekutif, yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Hindra Sudarjat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. 7. Konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi negara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hindra Sudarjat SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi negara pada pemberantasan korupsi adalah terbangnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, berupa integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi Indonesia, bagi kehidupan berbangsa bernegara di masa yang akan mendatang. State regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan ke depan, menurut Dr. Hindra Sudarjat SHMH, dan dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. 9. Value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hindra Sudarjat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, menurut Dr. Hindra Sudarjat SHMH, menyebutkan bahwa adanya perlindungan HAM di dalamnya yang seperti tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul.